Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Diah Ayu Puspitasari. Pada presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan strategi peningkatan kualitas produk industri tekstil dan produk tekstil atau TPT untuk menghadapi standar internasional di pasar ASEAN. Presentasi ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Operasi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri, SEM, SIM. Berikut ini adalah table of contents yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu latar belakang, tujuan, permasalahan, pembahasan, kesimpulan, serta saran. Latar belakang dari presentasi ini yaitu industri tekstil dan produk tekstil atau TPT di Indonesia berkembang sejak masa kolonial hingga menjadi produsen terbesar di Asia Tenggara pada tahun 1980-an. Namun, pada tahun 1990-an menghadapi tantangan global dan krisis ekonomi. Industri ini berupaya meningkatkan daya saing melalui inovasi, efisiensi, dan pemenuhan standar internasional, terutama ISO 9001-2015. Meskipun memiliki peran vital di ASEAN, persaingan ketat menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, kepatuhan terhadap standar internasional, memudahkan ekspor, dan membuka akses pasar di ASEAN, menjaga daya saing industri TPT di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, membahas strategi meningkatkan kualitas produk dan memenuhi standar internasional ISO 9001-2015 di industri tekstil dan produk tekstil atau TPT di Indonesia. Analisis melibatkan identifikasi tujuan spesifik, termasuk peningkatan pemahaman terhadap standar internasional, penerapan teknologi mutakhir, dan perkuatan kolaborasi industri. Yang selanjutnya yaitu menyoroti efektivitas adopsi ISO 9001-2015 serta langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran karyawan. Kolaborasi erat dengan pemerintah, lembaga penelitian, dan mitra industri yang dianggap penting untuk mendukung standar internasional dan meningkatkan daya saing industri TPT di tingkat ASEAN dan global. Permasalahan perusahaan tekstil dan produk tekstil TPT di Indonesia yaitu menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan standar internasional seperti ISO 9001-2015, potensial merugikan citra industri, dan kesulitan mencapai standar kualitas global. Kendala melibatkan keterbatasan teknologi, kurangnya kesadaran terhadap standar internasional manajemen rantai pasok, dan persaingan ketat di pasar ASEAN. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan TPT perlu merancang strategi holistik yang melibatkan peningkatan kesadaran terhadap standar internasional, investasi dalam teknologi terbaru, manajemen rantai pasok yang efektif, serta pelatihan karyawan dan kerjasama industri yang erat. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produknya, memenuhi standar internasional di pasar ASEAN, dan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan industri TPT serta ekonomi nasional. ISO 9001-2015 yaitu standar manajemen mutu dari ISO yang mengatur persyaratan bagi perusahaan atau organisasi. Diadopsi oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN di Indonesia sebagai SNI ISO 9001-2015. Standar ini tidak hanya berlaku untuk industri produk, tetapi juga sektor jasa seperti pendidikan dan kesehatan. Tujuannya yaitu untuk memastikan konsistensi mutu produk dan jasa, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mencegah kegagalan mutu selama proses produksi. Konsep dasarnya melibatkan kejelasan prosedur, kompetensi karyawan, dan infrastruktur perusahaan yang mendukung ISO 9001-2015.
menekankan tanggung jawab seluruh organisasi dalam manajemen mutu dengan komitmen dan peran manajemen puncak sebagai kunci keberhasilan implementasi. Standar ISO 9001-2015 itu memberikan kerangka kerja untuk peningkatan kualitas produk secara konsisten. Tidak hanya untuk memenuhi standar internasional, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menjaga keunggulan kompetitif di pasar global. Prinsip dasar dari ISO 9001-2015 yaitu yang pertama, orientasi pelanggan. Pelanggan sebagai fokus utama dengan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, keterlibatan pimpinan, yaitu keterlibatan aktif pimpinan dalam sistem manajemen risiko. Dan yang ketiga adalah pendekatan berbasis risiko, yaitu pendekatan risiko terintegrasi untuk mengelola risiko dan peluang. Yang keempat yaitu proses pendekatan yang memandang organisasi sebagai rangkaian dari proses. Dan yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan, yaitu perbaikan berkelanjutan dengan evaluasi berskala dan tindakan korektif. Perusahaan TPT Indonesia menghadapi tantangan meningkatkan standar kualitas produk dalam persaingan pasar ASEAN yang ketat. Permasalahan mendasar memerlukan solusi terarah dan terpadu untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, variasi kualitas produk. Perusahaan TPT di Indonesia mengatasi variasi kualitas dengan pemahaman standar, sistem mutu, dan audit untuk daya saing global. Yang kedua yaitu dengan investasi R&D, kolaborasi budaya inovasi, dan dukungan pemerintah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan pemenuhan standar internasional. Yang ketiga yaitu kesadaran standar internasional. Perlu pendidikan internal, komunikasi industri, dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mendukung pertumbuhan industri di pasar global. Nah, selanjutnya yaitu supply chain dengan strategi adaptif, koordinasi dan diversifikasi pemasok, investasi teknologi, dan dukungan pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri TPT. Dan yang terakhir yaitu persaingan di pasar ASEAN dengan inovasi produk, pelayanan pelanggan, pemasaran efektif, dan kemitraan industri. Berikut ini adalah kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, industri tekstil dan produk tekstil atau TPT memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN, menjadi motor penggerak ekspor dan pencipta lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk yang terfokus pada standar internasional seperti ISO 9001-2015, mendukung daya saing dan citra industri di pasar global, terutama di ASEAN. Perusahaan tekstil dan produk tekstil atau TPT di Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan memenuhi standar ISO 9001-2015 melalui implementasi sistem manajemen kualitas, pelatihan karyawan, pemilihan bahan baku berkualitas, kendali kualitas, teknologi pemantauan, audit internal, inovasi, transparansi, respons terhadap pelanggan, pemantauan rantai pasok, dan keberlanjutan. Langkah-langkah ini mendukung daya saing perusahaan di pasar global dan pertumbuhan industri TPT di Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.